Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'il, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesehatan dan diberi nikmat rezeki. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahid Fadil Az-Zain, Stambuk C201 19001. Sebelum kita memulai materi tentang manajemen dalam Islam, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SE MSI sebagai pengampu mata kuliah manajemen syariah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang insya Allah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah ada. Baiklah, langsung saja di dalam video ini kita akan membahas materi manajemen dalam Islam. Manajemen secara umum, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta pengontrolan sumber daya untuk mencapai secara efektif dan efisien. Sedangkan dalam Islam sendiri, manajemen merupakan agama yang di dalamnya terdapat keteraturan. Islam mengatur kehidupan manusia dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, mengatur kehidupan masa kini atau kehidupan kita sekarang di dunia dan kehidupan masa depan kelak di akhirat. Bahkan dalam agama Islam sendiri mengajarkan kepada kita, misalnya ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita diatur. Begitulah mulianya Islam dalam mengatur sesuatu. Manajemen Islam memiliki dua makna, yaitu manajemen sebagai ilmu. Maksudnya adalah manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai dan peradaban manapun, sehingga hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Dan manajemen sebagai aktivitas, yaitu manajemen terikat pada aturan syara atau nilai Islam. Di dalam Quran surah As-Saff ayat 4 terdapat juga penjelasan mengenai manajemen, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran surah As-Saff ayat 4. Ada beberapa teori manajemen dalam Islam, yaitu perilaku. Karena jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi nilai tauhid, maka diharapkan perilaku terkendali karena sadar adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Manajemen dalam Islam itu membahas sistem di mana sistem adalah seluruh aturan kehidupan manusia bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Dasar perencanaan syariah berdasarkan kajian Al-Quran dan hadis. Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan syariah. Perencanaan syariah adalah amal atau pekerjaan dalam suatu pekerjaan tertentu, yaitu mempersiapkan semua hal yang diperlukan dari awal sampai akhir pekerjaan, yang niat atau motivasinya
dan acaranya sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Perencanaan baik yang konvensional atau syariah juga merupakan sesuatu yang pasti diperlukan adanya, keharusan dan bahkan kebutuhan. Hal ini karena secara umum hal memerlukan perencanaan. Jadi sebelum kita memulai suatu kegiatan atau pekerjaan, kita harus mempunyai perencanaan. Kita harus punya perencanaan dan mempunyai poin-poin yang sudah kita siapkan untuk kedepannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Mubarak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pentingnya suatu perencanaan. Di dalam hadis tersebut berbunyi, jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Jika perbuatan itu baik, ambillah, dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Hadis tersebut menjelaskan pentingnya adanya suatu perencanaan dalam melakukan sebuah pekerjaan, sehingga dapat diperhatikan semua hal yang terkait pekerjaan atau perbuatan yang akan dilakukan, termasuk akibat baik dan buruknya. Dengan adanya perencanaan, insya Allah akan terhindar dari sikap ragu-ragu melakukan sesuatu. Hal ini penting untuk diperhatikan karena melakukan sesuatu dengan keraguan ada hal yang tidak produktif. Maka Rasulullah SAW mengingatkan umatnya atau umat muslim atau umat Islam agar meninggalkan keraguan seperti dalam terjemahan hadis berikut ini. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu menuju perkara yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam melakukan perencanaan ada 4 hal yang harus ada. Yang pertama, hasil yang ingin dicapai. Hal ini misalnya sesuatu tujuan yang diharapkan atau ingin dicapai dalam melakukan sebuah kegiatan. Yang kedua, orang yang akan melakukan. Tanpa memastikan siapa yang akan menjalankan sebuah kegiatan, maka suatu kegiatan tidak akan berjalan baik. Ketiga, waktu dan skala prioritas. Ini terkait dengan penyesuaian kegiatan, waktu yang tersedia, dan pencapaian yang diinginkan. Yang keempat, dana. Dana ini harus dialokasikan atau dianggarkan dengan berapakah biaya yang dihabiskan untuk melakukan sebuah kegiatan. Prinsip-prinsip perencanaan syariah. Setiap perencanaan dikaitkan baik kalau menerapkan kiat-kiat atau prinsip-prinsip perencanaan syariah, yaitu terdapat 5 prinsip dari Didin dan Henry tahun 2003. Yang pertama, didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik-baik. Standar baik agama Islam adalah sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, dipastikan bahwa yang dilakukan memiliki banyak manfaat. Manfaat ini bukan sekedar untuk orang yang melakukan perencanaan, tapi juga untuk orang yang lain. Yang ketiga, berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan. Yang keempat, dilakukan studi banding atau benchmark. Benchmark adalah melakukan studi terhadap praktek terbaik dari perusahaan sejenis yang sukses menjalankan bisnisnya. Yang kelima, dipikirkan prosesnya. Misalnya kita harus memikirkan proses seperti apa yang harus kita lakukan dan kegiatan apa yang kita akan rencanakan. Yang selanjutnya, materi tentang actuating. Secara umum, actuating diartikan sebagai menggerakkan orang lain. Pergerakan pada hakikatnya merupakan suatu usaha dan dapat bekerja untuk mencapai tujuan.
Profesor Dr. Sondang MPA menyebutkan actuating adalah keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan dengan efisien dan ekonomis. Proses actuating adalah memberikan perintah, petunjuk, pedoman, dan serta keterampilan dalam berkomunikasi. Actuating ini merupakan inti dari manajemen yang menggerakkan untuk mencapai hasil. Prinsip actuating. Fungsi pengarahan atau pelaksanaan ini bersifat sangat kompleks karena di samping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku yang berbeda-beda, memiliki pandangan seperti pola hidup yang berbeda. Oleh karena itu, pengarahan yang dilakukan oleh pemimpin harus berpegang pada prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip mengarah pada tujuan. Semakin efektifnya proses pengarahan, akan semakin besar sumbangan bawahan terhadap usaha mencapai tujuan. Yang kedua ada prinsip keharmonisan. Orang-orang bekerja pasti untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak mungkin sama dengan tujuan perusahaan. Yang kedua ada prinsip komando. Prinsip kesatuan komando ini sangat penting untuk menyatukan arah, tujuan, dan tanggung jawab para bawahan. Materi selanjutnya itu motivasi. Motivasi ini secara umum adalah rangsangan atau dorongan atau pembangkit yang membuat manusia melakukan sesuatu. Motivasi biasa berasal dari orang tua, pengalaman hidup di masa lalu, dari teman, atau seseorang yang kita idolakan. Tetapi motivasi yang paling kuat berasal dari dalam diri kita. Motivasi berperan dalam tingkah laku atau tindakan kita sehari-hari. Secara singkat, di satu pihak, secara pasif, motivasi tampak sebagai kebutuhan sekaligus sebagai pendorong yang dapat menggerakkan semua potensi, baik karyawan maupun sumber daya lainnya. Dari segi aktif, motivasi tampak sebagai usaha positif dalam menggerakkan daya potensi karyawan agar secara produktif berhasil mencapai tujuan. Motivasi kerja dapat memberikan energi yang menggerakkan segala potensi yang ada, menciptakan keinginan yang tinggi, dan meningkatkan kegairahan bersama. Setiap pihak bekerja menurut aturan atau ukuran yang ditetapkan dengan saling menghormati, saling membutuhkan, saling mengerti, serta menghargai hak dan kewajiban masing-masing dalam keseluruhan proses kerja operasional. Motivasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada motivasi pasif dan motivasi kerja. Yang menjadi insentif yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok yang diinginkan. Itulah materi yang dapat saya bawakan. Mungkin masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.